karakter diri kita itu internal, abstrak. Jadi saya orang yang introvert. Apa itu introvert? Itu internal dan itu abstrak ya. Nah, dia hanya bisa diketahui orang kalau dia dimanifestasikan, itu artinya ditunjukkan melalui yang material, melalui warna, melalui bentuk dan sebagainya. Ya. Tapi ada yang mengekspresikan tapi bukan karakter dirinya, Pak. Diri kita ini kan sebetulnya kan terjadi satu tarik menarik ya. Orang sering juga menggunakan istilah tension, ketegangan gitu kan. Tarik menarik antara apa yang kita mau dengan apa yang masyarakat mau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Mau bimbingan ini. Silahkan duduk. Iya. Pak, tapi jangan bosan-bosan ya Pak. Soalnya tiap bimbingan mereka pakai baju hitam. Nih kan. Oh, emang kenapa? Tuh kan keren hitam biar kayak desainer. Nah, jadi tuh Pak, kalau misalnya anak-anak desainer, bajunya tuh semuanya pada hitam-hitam. Padahal Pak, nih lihat nih Pak, dia tuh sebenarnya anaknya pinky. Ini kan biar ya emang bagus kan Pak Bu pink, cuman kan biar kalau dalam tas tuh ketemu gitu maksudnya. Emang suka hitam nggak? Pink juga suka sih Bu. Tapi suka hitam. Suka hitam juga, hitam kan biar kayak teman-teman mereka. Oh biar kayak desainer. Kayak teman-teman gitu. Kayak teman-teman. Padahal sebenarnya banyak loh orang di luar sana itu yang bisa mengekspresikan dirinya pakai baju yang warna kesukaannya gitu. Kenapa nggak pakai warna pink? Soalnya kalau pink nanti menyala banget gitu. Kan kelihatan, beda sendiri. Iya nanti mencolok terus apaan tuh emang desainer gitu. Kalau hitam memang suka. Suka karena Kok kayak ragu-ragu ya? Iya, jawabnya tuh 2 detik gitu Pak, menunggu Iya. gitu. Ini ada yang Jeda. gimana sih? pede banget Beri ya aku Pak. inspirasi. Boleh. Ini She is the woman who loves green the most in the world. She often says, I can't even survive for a single minute without seeing the color green. She is Elizabeth, the 84-year-old green grandma. Her life seems to have been splashed with green paint. Her love for green has reached an almost fanatical level. Her home is simply a green kingdom. Her wardrobe is full of green clothes. Even her hair and fingernails are dyed fluorescent green. The entire kitchen is green. Even the bun of a hamburger has to be green. The roses in her garden have also been cultivated into green varieties by her. When she goes to sleep, she holds a green pillow. When she goes out shopping, she always wears a small green school bag on her shoulder. Wherever she goes, she is the most eye-catching figure, and the rate of people turning their heads to look at her is incredibly high. Now, at 84 years old, she often says that green represents vitality. Wearing green clothes makes her feel decades younger. Do you like green? Welcome to leave a message in the comment section and let me know. Tuh kan jadi eye catching. kayak gitu Mek. Kamu suka Kelihatan. pink ya pakai pink. Tapi kalau tuanya se-energetik dan sekeren itu sih mau sih kayaknya. Tapi sekarang maunya hitam, biar kayak desainer. Iya. Itu gimana ya Pak? Kan sebenarnya bagus kayak nenek ini ya Pak, dia bisa berekspresi gitu. Sebagai individu. Iya, sebagai individu. Sebagai individu dia berekspresi dengan Iya. dia suka. Kita boleh iri dengan nenek ini ya. Bukan nenek sih, auntie ya. Maksudnya iri itu dia sangat bahagia ya. Dia sangat bahagia dengan penampilan hijau itu. Nah, berarti kan hijau itu bagi dia tuh sesuatu yang membuat dia bahagia. Ya kan? Nah, tapi mungkin dikaitkan tadi apa namanya yang Mega tadi yang selalu pakai hitam ya. Karena merasa bagian dari ini, dari kelompok desainer ya. Iya. Padahal gantungan kuncinya Pink. gitu kan. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Mega. Apakah saya tidak mau mengatakan diri yang terbelah ya, tidak mau saya mengatakan begitu. Tapi kurang lebih adalah ada yang saya inginkan yang merupakan pandangan saya tentang diri saya. Nah, muncullah pilihan
kandungan kunci yang rumbai-rumbainya pink ya. Itu kan pilihan saya, itu kan. Tapi ketika saya memakai baju hitam, ya saya sih pakai juga sih baju hitam itu, tapi itu kan adalah pandangan masyarakat tentang bahwa desainer itu pakaiannya harus begitu, gitu kan ya. Jadi ada di situ memakai baju hitam karena memenuhi lah pandangan masyarakat tentang identitas desainer. Nanti kan bisa juga laptop desainer apa sih itu kan ya. Nah itu arti kan saya harus beli laptop itu supaya menunjukkan saya desainer kan begitu ya. Nah jadi ada dua hal di sini. Satu adalah kita menampilkan diri kita melalui apapun, melalui warna, melalui bentuk, melalui benda-benda, barang-barang, produk ya. Nah itulah anti Elizabeth ini. Jadi ya Bu Elizabeth ini memang ini ya menggambarkan dirinya, kan tadi dia jelaskan juga makna dari hijau itu ya. Nah dia memandang dirinya, yang dimaksud dengan diri itu adalah karakter dia secara psikologis ya. Artinya kan begini nih, setiap kita tuh pasti punya gambaran, definisi, bayangan tentang diri kita itu siapa gitu. Diri kita siapa itu biasanya ditunjukkan melalui sifat-sifat ya, atau karakter. Karakter itu kan bisa lembut, bisa penyayang, bisa pemarah, bisa hangat gitu. Nah artinya kita kan mempunyai pandangan tentang diri kita itu sebagai pribadi yang hangat atau pribadi yang menyegarkan atau segar. Nah jangan-jangan Bu Elizabeth ini kan melihat dirinya sebagai orang yang pasti terkait dengan warna hijau itu. Nah, nanti kan bisa kita ini kan ya, bisa kita lihat lah bahwa hijau itu kan nggak jauh-jauh lah dari kesuburan, kesegaran, natural, alamiah dan sebagainya. Nah barangkali ya itu Bu Elizabeth itu memandang dirinya sebagai pribadi yang alamiah, pribadi yang segar, yang menyegarkan orang gitu ya. Nah makanya dia menampilkan dirinya melalui warna hijau tadi itu. Jadi saya rasa begitu. Dan Mega tadi kan berada dalam dua posisi ya. Satu, ingin menampilkan karakter dirinya melalui warna yang sesuai, yang kira-kira menampilkan beginilah karakter diri saya ya. Maka pilihannya pada pink tadi. Tetapi di pihak lain, Mega kan juga ini tidak ingin dianggap bukan merupakan bagian dari satu kelompok, dalam hal ini kan desainer ya. Nah artinya kan Mega dalam hal ini kan men-setting dirinya, penampilannya agar ini sesuai dengan pandangan masyarakat, atau boleh dikatakan itu yang disebut dengan stereotype ya. Mega men-setting dirinya agar sesuai dengan stereotype desainer. Ya kan, dari baju, pakaian, mungkin juga tadi tuh laptop ya. Gadgetnya ya Pak. Nah, oleh karena itu maka di sini kan kita membicarakan dua hal yang berbeda ini ya. Ibu Elizabeth tadi memang menampilkan karakter dirinya. Karakter diri itu kan adalah ciri psikis dari setiap orang gitu. Setiap orang pastilah mengetahui dirinya siapa. Oh saya introvert gitu kan ya. Saya sih extrovert. Nah ada juga mengatakan gitu ya. Saya orang yang hangat gitu kan ya. Nah setiap orang itu pasti punya konsep tentang dirinya seperti itu. Dan kecenderungannya dia harus artikulasikan, harus ekspresikan melalui ini kue ya. Iya, kuenya, burgernya mesti ada hijau-hijaunya juga itu kan ya. Nah begitulah cara dia mengekspresikan dirinya. Semuanya hijau. Artinya kan mengekspresikan diri itu artinya kalau kita di desain itu kan cenderung mengatakannya itu mengartikulasikan itu artinya mengekspresikan
sesuatu yang sebetulnya internal ya. Jadi sebetulnya karakter diri kita itu internal, abstrak. Jadi saya orang yang introvert. Apa itu introvert? Itu internal dan itu abstrak ya. Nah, dia hanya bisa diketahui orang kalau dia dimanifestasikan, itu artinya ditunjukkan melalui yang material, melalui warna, melalui bentuk dan sebagainya. Ya. Itu hubungannya antara, kalau karakter dia abstrak, itu ada di dalam diri. Tapi kalau penampilan itu kan ada di luar diri. Nah, Bu Elizabeth ini kan menampilkan dirinya melalui sesuatu di luar dirinya ya. Iya. Dari mulai jendelanya, bunga-bunga, dapur, kursi, stul, ya kan, Rambut bahkan warna hijau. hijau. Aduh, bahagia banget ini Bu Elizabeth ini ya. Dan dia bahagia kenapa? Dia berhasil mengekspresikan dirinya, konsep karakter dirinya. Gitu. Karakter dirinya. Tapi ada yang mengekspresikan tapi bukan karakter dirinya, Pak. Mungkin Bisa jadi, ya. Bisa ada jadi. yang dipengaruhi oleh hal-hal lain. Bisa jadi ya. Diri kita ini kan sebetulnya kan terjadi satu tarik menarik ya. Orang sering juga menggunakan istilah tension itu tegangan gitu kan. Tarik menarik antara apa yang kita mau dengan apa yang masyarakat mau tentang diri kita gitu. Misalnya saya mau, udahlah saya mau ke kampus tuh pakai yang saya ingin aja gitu kan ya. Saya mau ke sekolah, ke SD itu pakai apa yang saya mau pink kayak gitu, mau rumah-rumah. Tapi itu kan apa yang kita mau. Tetapi ada yang masyarakat mau, yang masyarakat mau kita melakukan itu pakai seragam. Dan saya kan harus melakukan itu gitu. Nah, kita tuh di dalam kehidupan kita selalu kita berada di antara tarik menarik ya, antara karakter kita dengan bagaimana masyarakat memandang kita. Bagaimana masyarakat memandang kita harus tampil seperti apa. Oke. Jadi ada tarik menarik seperti itu. Dengan demikian maka dimungkinkan orang menampilkan dirinya bukan karena dia menggambar dirinya seperti itu ya, tapi karena dia melihat itu adalah yang diidealkan oleh masyarakat atau agama atau tokoh tertentu begitu kan, bisa jadi begitu. Bisa jadi gitu. Ada nggak yang kayak gitu contohnya? Ada sih, ini mungkin tarik menarik itu ya. Ikuti irama do re mi fa sol la si do 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 mi ka do. Putar ke kiri manise, putar ke kanan sayangnya. Patah-patah pinggangnya, goyang cacadu boleh. Jadi intinya kayaknya dia sebenarnya suka hijau, tapi karena dia dikatain netizen, akhirnya dia menyebutkan yang orang mau mungkin gitu. Iya. Jadi kita kan tidak tahu ya apakah dia memang karakternya itu sesuai dengan warna hijau itu. Karena pada dasarnya karakter orang itu tidak jauh dari pilihan-pilihan warna, dari pilihan bentuk, itu tidak jauh biasanya gitu. Jadi kalau orangnya hangat, ya dia cenderung memilih baju yang warnanya hangat, kan ya. Iya. Orang yang lembut cenderung pakai baju yang juga lembut warnanya, dan seterusnya. Atau nih saya sering pakai kotak-kotak, barangkali ada sesuatu dalam diri saya. Dan memang itu nggak bisa keluar dari itu gitu kan ya. Nggak mungkin lah satu ketika saya pakai baju bunga-bunga gitu kan ya. Ya karena saya merasa itu bukan diri saya gitu. Diri saya itu adalah itu tampilan kotak-kotak itu. Nah setiap orang kan pasti punya seperti itu ya. Tetapi seperti yang tadi kita coba lihat ya, ternyata si ibu ini rupanya ya, dia mengikuti satu ideal, satu dalam hidup kita ini kan selalu ada sesuatu yang kita idealkan gitu ya. Ada sesuatu yang kita idealkan baik dari tampilan, dari warna dan sebagainya. Dan tadi kan sudah dijelaskan oleh si ibu itu, dia menggunakan serba hijau itu karena warna hijau menurut dia adalah warna panutan. Ya. Warna dari panutan Nabi kan ya, warna kesukaan Nabi gitu. Nah berarti apa? Berarti dia melakukan penghijauan itu ya. Penghijauan di rumah itu karena mengikuti satu ideal dalam masyarakat. Dalam hal ini kan panutan Nabi gitu. Nah dalam hal ini kan agama gitu ya.
Nah, belum tentu, boleh jadi belum tentu bukan karena karakter dirinya begitu gitu. Iya. Tapi dia ini ketarik oleh maunya masyarakat bahwa penampilan dia tuh mestinya begini. Mestinya begini tuh gimana? Yang ngikutin panutan Nabi kan ya. Ya, itu kan nggak ada salah. Itu kan apa namanya sah banget gitu ya, dan mungkin juga ada pahalanya mungkin ya. Nah, kita nggak tahu, tapi kan artinya kan mengikuti sunnah Nabi itu kan jangan-jangan itu sunnah Nabi barangkali ya. Warna, kan ada juga sunnah Nabi tentang warna ya. Nah, artinya itu yang masuk ke kategori kedua tadi. Dalam tarik menarik itu si ibu ini ketarik oleh ini, ditarik oleh ideal-ideal yang ada dalam masyarakat gitu. Maka dia melakukan itu gitu ya. Karena hal yang bagus ngikutin sunnah Nabi katanya begitu. Iya, iya. Gitu. Berarti ada individu yang juga didorong oleh keyakinan gitu ya Pak ya? Bisa keyakinan, bisa juga ya, karena kalau kita bicara keyakinan ya, keyakinan ini kan bisa pengertiannya luas. Bisa keyakinan agama, bisa keyakinan politik, bisa keyakinan seni pun gitu kan ya. Keyakinan budaya ya kan, keyakinan gender pun ada gitu kan ya. Tapi yang jelas kan dia mengikuti satu ideal, satu yang diidealkan di dalam masyarakat, dalam agama tentunya. Nah, beda misalnya ya, dia bukan mengikuti sesuatu yang diidealkan, tapi dia tuh mengikuti seseorang, artis misalnya ya, yang dia jadikan panutan. Jadi dia bukan mengikuti ideal ajarannya, tapi mengikuti tampilan artisnya. Ini yang disebut dengan identifikasi. Identifikasi itu artinya mencoba menampilkan dirinya niru ya. Nah, ini biasanya relasi antara fans dengan bintang ya. Nah, jadi bukan masalah ideal-ideal yang ada di balik bintang itu yang dia coba tiru, identifikasikan gitu kan. Tapi tampilannya begitu. Nah, ini beda. Jadi dua yang berbeda. Kalau yang tadi kan mungkin ya, walaupun dia meniru tampilan dalam hal warna, tapi boleh jadi juga di balik warna itu ada ideal-ideal yang diajarkan ya, yang kita tidak tahu, mungkin juga meresap dalam dirinya. Boleh jadi ya. Jadi, betul. Dan kemungkinan mungkin begitu kalau yang itu ya. Iya. Beda dengan yang kedua tadi ya. Beda ya dengan yang kedua ya. Beda dengan yang kedua. Yang pertama tadi juga mungkin ada ideal-ideal, tapi ideal-ideal yang dia rangkai sendiri gitu. Betul. Nah, kalau yang ibu yang Indonesia ini ya, yang bukan Elizabeth ini, Ya, ya, itu ideal-ideal yang sudah ada di dalam masyarakat. Ini mungkin terakhir sih Pak, jadi mungkin dia sudah keyakinan dari luarnya udah banyak banget mungkin karena dia udah sekolah dan lain-lain di luar negeri atau ya terinfluence banyak hal lah. Iseng juga masuk ke tempat grosiran itu kan, mall yang jual bahan makanan, kucai seikat gitu 7.000 lah, 7.000 di tempat kita di red itu ini aja Cuma dibuang. Untuk pupuk. Jadi hidup tanpa uang memungkinkan saat akses ke sumber daya tidak ada batas. Saat kita berdampingan dengan sumber daya, kita lebih aman daripada hidup hanya sekedar mengandalkan uang. Makhluk yang lain aja nggak punya duit sehat kok. Masa kita sebagai manusia nggak punya duit mati gitu kan. Jadi kematian itu karena menganggap uang itu untuk mendapatkan segalanya. Padahal dulu sebelum ada uang, segalanya tersedia. Dan itu sumber daya kan. Dan orang dapat uang dari mana? Mereka jualan sumber daya loh. Ada orang nggak yang mikir bikin sumber daya? Saat mereka punya sumber daya, nggak ada uang pun safe. Jadi suami saya itu dapat duit dari kami jualan bibit tanaman, jualan pupuk. Saat bibit nggak laku, bibitnya kami tanam jadi tabulam pot. Di situ kita nanam tanaman. Artinya kita nanam sumber daya, dan sumber daya nggak kena inflasi. Mereka bertumbuh, besok malah jadi banyak. Jadi kita merasa aman itu bukan saat kita bisa membeli segalanya, tapi saat kita punya segalanya tanpa perlu menggunakan jalur finansial. Ini sangat berbeda dan apa namanya, kita salut ya pada Mas dan Mbak ini ya, kita salut ya. Karena apa yang dia lakukan berdua itu sudah pada tataran keyakinan gitu ya. Keyakinan yang lebih tinggi, maksud saya itu. Maksudnya keyakinan yang lebih tinggi itu
dalam hidup kita ini kan kita sering mengikuti satu keyakinan ya, keyakinan ekonomi ya kita ikut kapitalisme, ya kan, keyakinan gender kita ikut patriarki, keyakinan apalagi tuh, keyakinan sosial kita ikut apa namanya perlawanan, kelompok-kelompok perlawanan anti kemapanan dan sebagainya. Nah, Mbak dan Mas ini ya, dia melawan satu keyakinan. Dia melawan satu keyakinan melalui keyakinannya sendiri ya. Nah, apa keyakinan yang dia lawan? Dia melawan keyakinan bahwa uang adalah segalanya. Bahkan kalau di barat itu kan ada time is money gitu ya. Jadi waktu, artinya time is money itu ya waktu untuk cari uang. Dan kalau tidak ada uang, ya nggak ada hidup gitu. Orang nggak bisa hidup. Nah itu kalau dibuat lebih luas lagi, itulah kapitalisme kan. Kapitalisme itu adalah keyakinan bahwa hidup ini hanya bisa berkembang, bertumbuh dan sebagainya kalau ada modal. Itulah makanya namanya kapital. Ya. Nah itu yang dilawan oleh si Mbak dan Mas ini, melawan sistem kapitalisme sebetulnya ya. Kenapa? Dia mengatakan ya nggak ada uang kita bisa hidup gitu kan ya. Artinya apa? Berarti kan nggak belanja ke mall kan ya. Pasti nggak belanja ke mall ini kan ya. Pasti tidak ngantri bensin ya kan. Iya. Pasti tidak rush ketika ada midnight sale gitu kan ya. Nggak ikut tren lagu. Iya, jadi tidak akan pernah stres dia. Tidak akan pernah stres untuk nunggu midnight sale, diskon 80%, padahal sesungguhnya cuma 20% gitu kan ya. Nah kita kan stres ya. Iya, karena kita mengikuti satu keyakinan yang sebetulnya nggak cocok dengan kita gitu ya. Dan beliau berdua ini kan mengembangkan keyakinannya sendiri. Kan tadi kurang lebih kan berdua itu mengangkat satu keyakinan tentang gaya hidup yang hijau, atau boleh juga disebut dengan gaya hidup berkelanjutan. Kan tadi dia katakan, ya kan, kalau tanaman dijual nggak laku, pupuk tadi ya, pupuk dan pupuk bibit dijual nggak laku, ya udah saya pakai untuk bibit, dan bibit itu kan kata dia tadi tidak akan pernah kena inflasi gitu kan. Akan tumbuh terus. Nah, di mana ada inflasi? Kan di sistem kapitalisme. Jadi dia melawan satu sistem besar. Dan bagusnya apa? Dia juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Kan tadi dijelaskan ya bahwa tanaman-tanamannya dibiarin orang melihat, belajar dari situ ya. Orang-orang di kampung itu, di desa itu, nggak mungkin itu terjadi di kapitalisme. Justru di kapitalisme itu masyarakat itu dieksploitasi, ya kan? Dieksploitasi, disuruh beli barang, gitu kan ya. Udah dikerja mati-matian di pabrik, buruh kan. Habis itu buruh tuh diminta beli barang produksi kapitalisme itu. Nah kalau ini kan sebaliknya, masyarakat malah diberdayakan, dididik, diberikan pendidikan sosial, pendidikan bisnis dan sebagainya tadi itu ya. Jadi ini yang tadi kita sebut bahwa konsep diri itu atau individu lah ya. Individu itu berkaitan juga dengan keyakinan, dengan ideologi lah bahasanya itu. Jadi artinya apa? Dia sebagai individu tidak mau mengikuti satu ideal-ideal lain yang tidak sesuai dengan kultur dan budayanya ya. Tidak mau ikut sistem kapitalisme tadi itu. Artinya apa? Sebagai individu dia mengembangkan keyakinannya sendiri. Ya. Mendobrak untuk melawan satu keyakinan besar ya, kapitalisme tadi itu. Nah, kalau yang tadi ibu-ibu pakai serba hijau tadi itu kan bukan melawan ya, tapi menempatkan dirinya di dalam satu ideal, katakanlah panutan pada nabi dan sebagainya ya. Kan tidak ada perlawanan di situ. Ya, itu kan juga bagus juga ya. Tapi kalau di sini kita beri nilai poin yang tinggi itu karena ada perlawanan terhadap sistem. Sebagai individu dia tidak mau ikutan dalam satu sistem besar kan ya.
Yang bagi dia mungkin tadi kan dia juga singgung itu tidak adil gitu. Sistem besar tadi, dan dia mencoba mengembangkan satu sistem yang adil, Dengan cara berbagi, mencerahkan semua orang gitu kan. Jadi nggak sembarangan ini ya. Jadi saya rasa ini walaupun ini kan satu peristiwa kecil ya, tapi sebetulnya apa yang dia lakukan itu efeknya besar banget. Ya, karena melawan satu sistem yang besar. Ya. Jadi melawan yang besar dengan hal-hal kecil ya Pak Dengan ya? hal yang kecil, ya. Yang bisa kita lakukan. Dengan hal kecil. Dengan hal kecil. Jadi Mega gimana nih Mega? Ya ini menginspirasi sih Pak. Jadi mungkin saya akan mulai merumuskan bagaimana saya akan Melihat kembali ya? kembali bagaimana stereotip desainer itu sehingga saya punya identitas individu saya. Tetapi itu juga tidak salah. bukan berarti jelek, bukan berarti salah ya. Jadi intinya kan dalam tarik menarik tadi ya, intinya kalau menurut saya yang moderat itu ya, moderat tapi jalan tengahnya ya, kita ngikutin karakter diri kita yang original, asli, otentik itu pada satu event. Dan kita mengikuti ideal-ideal dalam masyarakat itu pada event lain lagi gitu kan ya. Nah, sehingga kita kan bisa menampilkan diri kita itu sesuai dengan di sini event sosial ya. Saya mengikuti ini tampilan sosial saya kan. Ini eventnya personal. Nah, disitulah kesempatan saya untuk menampilkan diri saya yang sesungguhnya. Nggak salah sih. Nggak salah. Ya, nggak salah. Iya. Nggak salah. Oke. Ini nggak salah sih Fanny sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa Mek, berarti besok pakai pink, terus nanti kalau acara baru pakai hitam gitu ya Pak ya? Iya. Tapi tunjukkan pinknya. Tunjukkan Iya. Iya. Oke. Baik. Ya udah Pak, mau pamit dulu. Sangat tercerahkan ya Mek. Sangat tercerahkan. saya. Iya deh kalau gitu. Ngomong-ngomong, Oh, iya. baca buku nggak ya? Yang ini tadi ya Mek ya? Kita tadi yang baca yang ini. Yang mana? Setelah dunia Setelah dilipat. dunia punya dilipat. bukunya? Kebetulan pinjam dari perpus. Oh, pinjam dari perpus. Nanti iya. harus Tapi beli. iya, nanti mau beli buat biar bisa di itu catat. Biar dicatat ya. Iya. Iya, belinya Pas. nanti dicantrik. Pas banget itu, karena di situ banyak dijelaskan konsep diri, konsep individu, ya, Pak. konsep apa namanya keyakinan, ideologi, Semuanya konsep ada nih. individu, juga ya. Oh, lengkap. subjek, di situ lengkap itu. Lengkap banget. Di mana? Ada di Cantrik. Nanti cek aja ya di Instagramnya, di X-nya juga ada, di Facebook-nya juga ada. Gitu ya, Sudah Mek ada ya. di keranjang tinggal. Oke. Tinggal check out. Tinggal check out. Oke. Oke kalau gitu. Baik, terima kasih Bapak. Makasih. Makasih. Pak Ekrab dan Mbak Sama-sama. Evi. Sama-sama. Ngomongin Sampai dulu ketemu ya. lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.